Bismillahirrahmanirrahim. Kembali berjumpa lagi dengan Vtutor Hafiz ya. Aku Vtutor, virtual tutor. Masih di konten bedah-bedah soal tes potensi akademik dan kali ini masih di serial persiapan seleksi bakat skolastik LPDP 2025 di bab kuantitatif dan subbab deret bilangan. Deret bilangan itu apa? Ya deretan yang isinya bilangan-bilangan gitu. Deretan yang terdiri dari rangkaian angka dan langsung aja kita masuk. Oke, masuk ke soal nomor 1. Nih, deret bilangan ya. Nih matematika. Matematika itu pelajaran yang paling menyenangkan kalau seneng belajarnya. Kalau enggak ya stres. Tapi ya udah bisa di pause dulu, bisa coba dihitung dulu, kerjakan dulu pokoknya. Kira-kira apa nih kelanjutannya. Jadi untuk soal kuantitatif dari bilangan tuh ya kita perlu menentukan angka selanjutnya tuh apa kayak gitu ya. Ini teman-teman bisa tentukan kira-kira lanjutannya apa. Angka pertama 2, terus 5, 11, 17, 23. Kira-kira apa ya? Teman-teman bisa coba pause, kerjakan dulu. Tapi kalau udah ngitung ataupun udah tebak kancing, tebak random, udah nyoba milih, kita masuk ke pembahasan. Jadi ini habis ini langsung spoiler kunci pembahasan loh ya. Jadi kalau teman-teman masih mau ngerjain, pause dulu, kerjain dulu. Kalau udah kita masuk ke pembahasan, oke? Pembahasan. Jadi clue atau pola apa ya? Inti pola dari deret bilangan pada soal nomor pertama ini adalah bilangan prima, tapi loncat satu. Bilangan prima apa sih? Nih aku kopas definisinya dari Wikipedia karena menurutku valid memang gitu. Di samping praktis juga ya. Dan ini juga bukan karya ilmiah ya, ini video ya, jadi ya udah. Tapi kalau definisi yang lebih simpel, bilangan prima adalah bilangan yang hasilnya hanya bisa bulat kalau dibagi dengan bilangan itu sendiri. Misalnya dua, dua ya hasilnya cuma bisa jadi satu kalau dibagi dua gitu ya. Tiga cuma bisa dibagi sama tiga sendiri. Kalau tiga kalau nggak dibagi sama tiga ya mesti hasilnya ada pecahannya, ada sisanya gitulah. Tapi kalau misalnya bilangan komposit, nah bisa teman-teman cermati. Kalau bukan bilangan prima kan komposit kayak misalnya 15. 15 itu bilangan komposit karena bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, nggak harus dibagi sama dirinya sendiri, nggak harus dibagi 15. Bisa juga dibagi 5, bisa juga dibagi 3, bilangan komposit. Nah, deret aslinya kalau 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 teman kalau teman-teman lihat di soal tadi kan soalnya tuh 2, 5, 11, 17, 23. Tapi deret aslinya, kalau kalau deret bilangan prima yang nggak loncat satu itu kan 2, 3, 5, 7, 11. Bukan 9 ya. 9 itu bisa dibagi sama dirinya sendiri, bisa dibagi 9, bisa juga dibagi 3. Jadinya 9 itu masih bilangan komposit, oke? Okay? Nah, deret asli dari bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Nah, tapi kan ini yang 3 dihilangin, 7 dihilangin, 13 dihilangin, 19 dihilangin. Jadinya ya itu bilangan prima tapi loncat satu. Jadi habis 2 langsung 5 enggak 3. Habis 5 langsung 11 enggak 7. Habis 11 langsung 17 enggak 13. Habis 17 langsung 23 enggak 19. Habis 23 enggak 29 karena bilangan prima loncat satu. Jadi kuncinya yang C, 31. Gitu. Lanjut ke soal nomor 2. Soal deret bilangan nomor 2. Nah, ini 81, terus 49, terus 25, 9, 1. Kira-kira lanjutannya yang mana nih? Apakah lanjutannya jadi minus atau enggak? Nah, teman-teman bisa coba hitung dulu. Teman-teman coba hitung, pokoknya pause. Di sini kuncinya teman-teman kalau mau ngerjain soal, di sini pause dulu, kerjain sendiri dulu. Kalau udah nanti masuk ke pembahasan. Maksudnya ya ini soal kayak gini ya cukup aku tampilkan aja kan. Maksudnya ya kayak gini polanya kayak dari kiri ke kanan teman-teman bisa coba menerka-nerka polanya gimana. Kalau teman-teman udah ngitung dan milih jawaban ataupun udah nebak, kita masuk ke pembahasan ya. Pembahasan. Clue di soal nomor 2 ini adalah
bilangan ganjil kuadrat, tapi dia berkurang gitulah. Kalau aku nyoba bahasainnya gitu ya, meskipun bahasaku kayaknya kurang oke juga. Jadi simpelnya teman-teman lihat di soal tadi kan awalnya 81, terus 49, terus 25, terus 9, terus 1. Itu kan sama aja seperti awalnya 9 kali 9. Habis itu 7 kali 7. Habis itu 5 kali 5, habis itu 1 kali 1. Maka pola selanjutnya adalah minus 1 kali minus 1. Tapi minus dikali minus jadi plus. Jadi hasilnya tetap 1 yang C. Jadi teman-teman kalau tadi milihnya yang minus, salah. Nah, gitu ya. Jadi nomor 2 ini, nomor 2 kuncinya yang C. 1. Kita lanjut ke soal nomor 3. Yang minus 1, 2, 6, 12, 20. Kira-kira deret bilangan ini jawabannya yang mana nih? Teman-teman bisa coba pilih ya. Pause dulu, kerjain dulu, coba ditebak dulu polanya pokoknya. Ditebak dulu. Diperkirakan nih polanya seperti apa gitu. Terus dipilih, silakan dipilih kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, as always, kita masuk ke pembahasan ya. Teman-teman pause dulu, nggak usah keburu-buru langsung intip pembahasan. Bisa di pause, bisa dihitung atau ditebak kalau emang udah kehabisan waktu, pikiran dan tenaga kayak aku udah males ditebak aja lah terserah gitu. Yang F gitu kan aku terserah. Kita masuk ke pembahasan ya. Pembahasan. Nah, clue-nya di sini adalah 0 kali min 1, min 1 kali min 2, min 2 kali min 3. Jadi clue-nya di sini adalah perkalian dua bilangan, tapi dua bilangannya ini tuh secara berurutan berminus-minus gitu loh. Gimana ya? Kita balik ke deret soalnya ya. Deret di soalnya tadi kan minus 1, terus 2, terus 6, 12, 20. Nah, kita kan bisa melihat bahwa minus 1 itu ya 0 kali min 1 gitu. Terus 0-nya jadi min 1, min 1-nya jadi min 2. Lalu dikalikan min 1 kali min 2 jadi 2. Terus min 1-nya jadi min 2, min 2-nya jadi min 3, min 2 kali min 3, 6, min 3 kali min 4, 12, min 4 kali min 5, min 20. Jadi selanjutnya adalah min 5 kali min 6, 30. C lagi ya gitu. Kenapa C terus ya, suka-suka aku gitu. Ini mungkin bisa jadi bahan pembelajaran buat teman-teman bahwa pola pola kunci jawaban itu ya sesuka pembuat soal. Mau mau 1 sampai 5 jawabannya C semua, ya terserah pembuat soal. Kalau emang jawabannya seperti itu, kalau pola bilangan yang teman-teman temukan memang seperti itu, ya just go for it. Jangan ragu karena ini kok pola kuncinya wagu ya, kok aneh ya, kayak harusnya kan loncat-loncat gitu. Ya enggak, balik ke soalnya aja yang benar gimana. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Ini ada 987, ada 329, 330. Jadi 110. Loh, terus 111. Nah, kira-kira yang mana nih lanjutannya gitu? Apakah 333? 333. Kalau dikali 2 katanya sering diidentikan dengan apa? Hal-hal supranatural itu kan 666 666 padahal ya nggak ada lah kayak gitu. Tapi yang mana nih? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Teman-teman bisa coba tentukan polanya, ditebak polanya. Dari 987 ke 329 itu polanya gimana? Terus dari 329 jadi 330, polanya gimana? Terus dari 330 jadi 110, polanya gimana? Dan seterusnya. Polanya gimana? Polanya gimana? Ditebak. Bisa di pause. Kalau teman-teman udah ngitung ataupun udah nebak, silahkan lanjut simak pembahasan ini. Untuk nomor 4 ini clue-nya adalah dibagi 3 ditambah 1 dibagi 3 ditambah 1. Polanya kayak gitu. Deret bilangan kali ini tuh polanya kayak gitu. Kita bisa cermati contohnya ya. Nih, di deret soal kan tadi kita lihat 987, 329, 330, 110, 111. Nah, kan kita bisa melihat bahwa 329 itu ya 987 bagi 3 gitu. Terus setelah dibagi 3 kan ditambah 1, makanya jadi 330. Terus dibagi 3 lagi, makanya jadi 110. Setelah jadi 110 ditambah 1. Nah, benar kan? Tadi kan 329 ditambah 1 330, terus dibagi 3 jadi 110, ditambah 1 lagi
111, maka pola selanjutnya adalah dibagi 3, dan 111 dibagi 3 itu 37, jadi C lagi. Nah, apakah ini menandakan bahwa soal kelima bakal C lagi seperti spoilerku yang tadi, spoiler unintended tadi yang tidak aku rencanakan, yang tidak tidak terlalu intensional, serahlah itu. Lanjut nih, soal nomor 5. Yuk, cermati nih soal nomor 5. Apakah kuncinya C lagi? Di sini kita punya 1728, 169, 2744, 225, dan kita harus menebak angka selanjutnya apa nih? Berapa nih angka selanjutnya? Kita harus nebak. Kira-kira yang mana? Tuh. Ada 5 opsi, bisa dipilih. Bisa teman-teman hitung, kalau nggak bisa hitung ya tebak gitu. Jadi balik lagi. Kalau mau nebak rasanya gimana gitu kan. Udah 4 soal beruntun kok C terus gitu. Apakah ini sampai nomor 10 kuncinya C terus gitu ya. Misteri ya, makanya coba dikerjakan. Kalau udah dikerjakan, mari kita simak pembahasan berikut ini. Clue-nya. Nah, ini gimana nih clue-nya gitu lah. Simpelnya clue-nya nih apa ya? Ada pola bilangan antara eksponen sama, aku nggak tahu kalau yang bukan eksponen itu sebutannya apa, tapi antara pangkat sama bilangan yang kena pangkatnya itu ada polanya gitu. Jadi kalau pola bilangan yang pangkatnya tuh pertama kali 3 terus 2 terus 3 terus 2 lagi gitu. Jadi cuma 32 32 32 gitu aja. Nah, sementara untuk bilangan yang kena pangkat itu dia berawal dari 12 terus ditambah satu terus gitu. Jadi dari kiri ke kanan tuh ditambah satu terus gitu. Tapi pangkatnya tuh gantian 32 32. Makanya teman-teman sebenarnya bisa lihat lebih detail bahwa 1728 itu 12 pangkat 3, 169 itu 13 pangkat 2, 2744 itu 14 pangkat 3, 225 itu 15 pangkat 2. Kita bisa tentukan pola selanjutnya untuk bilangan pangkatnya berarti yang 3, karena kan tadi 32 32 selanjutnya 3 gitu. Terus untuk bilangan yang kena pangkat pertama tuh 12, terus 13, 14, 15, berarti selanjutnya 16. Nah, 16 pangkat 3 berapa? 4096. Jadi kuncinya yang A, tidak jadi C. Nah, yang A ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 kita punya ini ada 24, 39, 56, 75, 96. Lanjutannya apa nih kira-kira? Teman-teman bisa pilih, bisa tentukan jawabannya yang mana. Aduh, haus. Aku mulai haus, ya ampun. Mulai capek juga. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Capekku itu tidak ada apa-apanya dibanding rasa bahagiaku kalau teman-teman berhasil memahami materi ini dan berhasil lolos seleksi LPDP. Wah, motivasional banget ya. Intinya hitung aja lah nih. Dihitung, dipilih. Kalau udah dipilih jawabannya dengan menghitung ataupun menebak, kita masuk ke pembahasan. Pembahasannya. Tadi kan kita lihat di deret soal 24, 39, 56, 96, 75, 96. Nah, kalau teman-teman bisa lebih teliti, ya sebenarnya ya polanya seperti yang di clue ini, apa? 24 itu 2 kali 12, 39 itu 3 kali 13. Jadi ini polanya adalah angka yang muncul di soal itu aslinya adalah hasil perkalian dari dua bilangan. Terus di angka selanjutnya itu ya perkalian dua bilangannya tuh angka masing-masing yang saling berkali itu ditambah satu gitu. Makanya 2 kali 12 ya terus ditambah satu aja jadi 3 kali 13 gitu. Tapi hasil akhirnya bukan 24 jadi 25 ya. Hasil akhirnya adalah 2 kali 12 berlanjut jadi 3 kali 13, makanya 24 jadi 39. Terus 3 kali 13 berlanjut jadi 4 kali 14, bukan 39 tambah 1 jadi 40, enggak, tapi 3-nya ditambah 1 jadi 4, 13-nya ditambah 1 jadi 14, 4 kali 14 56, dan seterusnya kayak gitu. Sehingga di sini bisa kita tentukan ya plus 1 terus lah angka-angka yang berkali itu. Dan pola selanjutnya adalah 7 kali 17, 7 kali 17 ya 70 tambah 49, 119, kuncinya yang A. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, wah nih gimana nih kira-kira polanya ya? Polanya gimana nih? 10, ada 13, 28, 35, 54, 65, kok
kok nambahnya tuh kayak nggak tetap gitu ya. Ya namanya juga latihan gitu ya. Masa masa tak kasih 1 2 3 4 5 6 atau 2 4 6 8 10 kan nggak challenging ya. Jadi tak kasih yang little bit irregular. Wah, little bit irregular. Sok-sokan Inggris. Intinya teman-teman pilih aja nih. Kira-kira deret bilangan selanjutnya yang mana nih gitu. Ya, dari A sampai E opsinya yang mana? Bisa teman-teman pilih dengan hitung atau penebak. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Clue-nya di sini adalah bertambah terus. Jadi ini pola deret bilangannya di sini bertambah, tapi ada pola yang unik dari pertambahannya gitu. Jadi kalau pola normal itu kan plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 dan seterusnya. Nah, kalau ini aku kasih di sini tuh habis plus 3 plus 15 gitu. Tapi habis 15 balik ke 7. Habis plus 7 plus 19 lagi. Habis plus 19 plus 11. Jadi teman-teman bisa cermati polanya dulu. Apa namanya? Coba cermati dari 15 ke 19. Dari 3 ke 7. 7 ke 11. Berarti dari 11 nanti selanjutnya itu untuk loncatannya satunya lagi berarti plus 13. Tapi ini teman-teman enggak plus plus 15. Sorry. Ya nggak sih? 3 7 11. Iya, ha. Nah, tapi ini kan kita ngelihat nih, eh, kan yang penting ini 15 ke 19, 19 ke sini. Berarti kan tambah, eh sebentar. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. 3, 5, 7, 9, 11. Oke, ini soal error. Sorry. Soal, sorry, soal error. Ini harusnya plusnya plus 23 ya, bukan plus 21. Kalau teman-teman di sini eh ngitungnya hasilnya 88, berarti udah benar dan aku salah di sini. Di sini aku salah. Oke, oke. Kuncinya yang benar harusnya 88 bukan 87. Karena ini kan 3 7 11 setelah titik-titiknya ini berarti dia plus 13. Nah, kalau di sini 15 19 terus penambahannya 23 gitu. Jadi ini tinggal ditambah 23 aja. 65 plus 23 harusnya 88. Oke. Iya, 23 kan? Iya, kenapa ini 65 plus 21 87? Harusnya juga 86 ya kalau salah. Oke, teman-teman kalau pilih C salah. Eh, Kalau teman-teman di sini tadi tidak menjawab apapun, malah benar karena kuncinya yang benar 88. Oke, aku minta maaf karena ini pengalaman pertama aku ya jadi tutor bikin soal sendiri capek juga. Sorry. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Oke, soal nomor 8 ini ada 4096, terus 1024, 1024, terus 3072, terus 1536. Ini kira-kira polanya seperti apa? Bisa ditebak. Dari 4096 ke 1024 itu gimana? Terus dari 1024 ke 3072 itu gimana? Terus dari 3072 ke 1536 gimana? Terus selanjutnya harus gimana polanya? Tentukan hitung tentukan dengan hitung atau nebak terserah kalau udah masuk ke pembahasan. Nah, ini polanya adalah bagi 4 kali 3, bagi 4 dikali 3, bagi 2 dikali 1. Tuh, polanya kayak gitu ya. Tapi ini tipikal soal yang little bit subjektif, meskipun numerik harusnya objektif ya. Ini little bit subjektif karena polanya apa ya? Konsistensi polanya sedikit susah karena angkanya kurang banyak. Kalau angkanya mungkin 6, deretnya 6 atau 7, polanya lebih banyak yang bisa dibaca ya. Tapi kan ini kan polanya dikit. Dari sini ke sini bagi 4 kali 3 bagi 2. Ini kan cuman polanya agak minim gitu. Jadi ini emang soal yang sedikit sedikit tricky, sedikit nyebelin, tapi polanya kayak gitu. Bagi 4 kali 3 bagi 2, bagi 4 kali 3 bagi 2 kali 1. Bagi 0 nggak bisa gitu ya. Makanya makanya mentoknya cuma sampai sini aja. Jadi di sininya bagi 4, terus ke sini kali 3, di sini bagi 2, berarti ke sini kali 1. Kayak gitu. Jadinya ya deret selanjutnya tetap sama aja kan dikali 1.
Lanjut ke soal nomor 9. Wah, ini kira-kira gimana nih soal nomor 9? Ada 2025 jadi 4050. Dari 4050 jadi 810. 810 jadi 1620. Jadi 1620 jadi 324. Polanya gimana? Silahkan ditebak. Kalau udah ketebak ataupun ya, kalau udah nebak dengan hitung ataupun ngawur terserah ya. Pokoknya coba ditentukan, teman-teman pilih jawaban yang mana. Kita masuk ke pembahasan. Nah, kalau kalau soal yang ini dia deretnya ini ada kata SD, abaikan aja ya, typo, aku minta maaf. Di sini polanya eh kali 2 bagi 5, kali 2 bagi 5, kali 2 bagi 5. Kayak gitu terus polanya. Makanya kita bisa lihat awalnya 2025 jadi 4050 karena dikali 2. Terus 4050 jadi 810 itu karena dibagi 5. 810 jadi 1620 karena dikali 2. 1620 jadi 324 karena dibagi 5. Kan ini kan polanya hanya kali 2 bagi 5 kali 2 bagi 5. Maka selanjutnya adalah dikali 2. 324 kali 2 48. Benar yang A, benar yang A. Oke, kuncinya yang A. Lanjut ke soal nomor terakhir. 10. Nah, ini. Kira-kira polanya gimana? Dari 87 jadi 76. Tapi dari 76 jadi 98. Dari 98 malah 65. Habis 65 jadi 109. Nah, ini polanya gimana? Silahkan teman-teman hitung ataupun tebak. Kira-kira jawabannya yang mana? Polanya coba. Kira-kira ini polanya apakah ada pola kuadrat atau pola pangkat 3 atau hanya pola pengurangan atau ada pola penambahan atau pola bagi ataupun gimana? Pokoknya yang kreatif. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Nah, ini polanya adalah minus plus minus plus. Jadi aslinya tuh polanya cuma 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77. Aslinya kayak gitu. Cuman untuk yang ganjil dia jadi minus. Kalau yang genap dia jadi plus. Makanya kita bisa cermati awalnya kan 87. Jadi 76 karena dikurangi 11. Tapi 76 bisa jadi 98 karena ditambah 22. Habis itu 98 malah turun lagi jadi 65 karena dikurangi 33. 65-nya membesar lagi jadi 109 karena ditambah 44. Nah, habis itu kan minus 55. Opsinya jawabannya yang 54. Kalau teman-teman pilih 55 ya berarti kepleset gitu ya. Ini 55 ini pengecoh yang paling sedap, tapi kuncinya aslinya yang E, oke? Gitu untuk soal kali ini. Dan sebelumnya aku minta maaf karena tadi untuk paket soal deret bilangan ini ternyata ada salah satu soal yang error ya, yang tadi. Tapi itu emang polanya juga pola-pola nakal gitu ya. Jadi untuk tadi kayaknya soal yang nomor berapa itu tadi? Ini ya, khusus soal nomor 7 ini error. Dan kalau teman-teman tadi berhasil menjawab tanpa memilih salah satu dari kelima opsi, justru teman-teman malah hebat gitu. Karena ini uh, intinya opsinya ya yang 87 gitu ya. Enggak, opsinya tuh 88. Jawaban yang benar 88 tapi enggak ada di pilihan ganda. Kayak gitulah kira-kira ya. Aku minta maaf karena ada soal yang error, tapi as always eh sebagai bentuk permohonan maaf juga terima kasih karena teman-teman udah nyimak. Aku kasih teori soal nomor 11 biasa ya. Kalau teman-teman belum tahu apa tuh teori soal nomor 11, teori soal nomor 11 ini soal spesial, soal eksklusif gitu, tapi dia refreshing sifatnya, jadi paling beda dibanding 10 soal yang lain. Kenapa bisa kayak gitu, teman-teman lihat sendiri aja. Soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 nih pilihan angkanya langsung 300 triliun. Nah, ini opsinya apa nih? 300 triliun, apakah jawabannya adalah korupsi timah, suaminya artis, tampang tajir hati kikir, vonis 50 tahun, nino nino, polisi. Ya udahlah teman-teman, nih bisa dinikmati ya soal nomor 11. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman udah belajar bareng di sini nyimak soal ini. Bisa di like kalau teman-teman memang suka, kalau nggak suka ya dislike juga nggak apa-apa. Bisa di share ke teman-teman
terutama yang seperjuangan beasiswa LPDP biar saling belajar. Terus juga bisa ketik di kolom komentar terkait request soal, teman-teman punya request materi apa, bebas, bisa di request aja, atau mau diskusi atau mau mengkritik karena tadi ada soal yang error, silahkan. Dan sampai jumpa di soal atau juga video dan konten-konten selanjutnya dari Hafiz Fitutor. Oke, oke.